Siraman Rohani bersama Ustaz Muhammad Arifin Ilham dengan tema Rasionalitas Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat pasti berjumpa dengannya, kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat dan salam sejahtera senantiasa kita limpahkan bagi hamba pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Barat dengan bangsa Timur, bangsa Arab dengan bangsa Azam, antara kulit hitam dengan kulit putih. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi materialistis atau ideologi kepentingan. Bahkan Islam agama yang tidak terikat oleh sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanya Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, tetapi siapa di antara kita yang paling pandai, paling pintar, paling tekun mendekatkan diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba-hambaku adalah siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Takwa adalah penilaian yang paling objektif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqyasu min ummati aksarhum zikral maut wa asyaddu isti'dadan lah." Yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling mulia di antara umatku adalah siapa di antara mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang kucintai, tema dalam muzakarah kita hari ini, rasionalitas Al-Quran sebagai mukjizat. Profesor Bernard berkata, semakin maju zaman, semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan umat manusia, semakin luas otoritas intelektual manusia. Lambat laun, tapi pasti, dengan pasti pula, manusia berlomba-lomba meninggalkan agamanya masing-masing. Ada dua faktor yang melatar belakangi fenomena yang sangat agresif ini. Yang pertama, mereka menganggap bahwa agama sudah tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman. Akibatnya mereka mencari solusi alternatif lain yang dapat menjawab problemanya. Sehingga sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, lahirlah agama baru, atau memang mereka melahirkan agama baru itu. Materialisme, sekularisme, hedonisme. Dalam teks bahasa Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang serba-serbi berlebihan, akibatnya mereka takut mati.
Sisi lain, mereka menjadikan agama hanyalah mitos-mitos lama, cerita-cerita sakral. Kalaupun yang dihidupkan dari agama, yang hidup adalah ritual rutinitas, bukan ritual yang berkualitas. Boleh jadi Allahu Akbar di atas hamparan sejadah, Allahu Akbar di musalla, Allahu Akbar di masjid, tetapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulutnya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, tapi dari mulutnya inilah ia berbohong, menipu, ghibah, fitnah. Lagi sholat ia tutup auratnya sopan, rapi, mulia, sehingga mudah dikenal oleh para penghuni langit dan bumi. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina." Mereka mudah dikenal sebagai wanita mukminah dan tidak mudah diganggu. Tapi 1000 kali sayang, walaupun berikrar dalam sholatnya tunduk patuh taat pada perintah Allah, seusai sholat, pakaian sopan santun mulia itu kembali ditanggalkan, diganti dengan pakaian serba-serbi transparan. Yang kedua, mereka menyatakan, "My brain is my God." Otakku adalah Tuhanku. Dengan kemampuan otak, olah otak melahirkan ilmu pengetahuan. Sains, dari sains melahirkan teknologi. Dengan teknologi, segala urusan manusia akan dapat dicapai dengan segala kemudahan. Maka saat itu manusia tidak lagi membutuhkan agama. Bahkan titik kulminasinya mereka menganggap bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang mengada-adakan Tuhan, alias manusia yang menciptakan Tuhan. Dengan alibi yang sangat nakal, ia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, lalu di mana adanya? Kalau memang Tuhan itu ada, kapan adanya? Telur ayamkah dulu atau ayam dulu? Kalau memang Tuhan itu ada, bagaimana wujudnya? Maka tidak mustahil ada agama yang mewujudkan Tuhan dalam bentuk benda-benda, hewan, manusia. Sangat unik kan? Tuhan dipersonifikasikan dalam bentuk manusia. Baik, kalau memang alam raya ini ciptaan Tuhan, dan itu menjadi alasan semua agama, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat nakal ini kita akan jawab dalam mujakarah kita ini. Saudara-saudariku yang kucintai, dari 2 pernyataan ini melahirkan 2 pertanyaan. Pertama, apakah semua agama tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman? Sebagaimana Karl Marx berkata, semua agama adalah candu. Padahal tesis Karl Marx hanya kepada satu agama dari kegagalan agama Gerejani kala itu. Masih ingat? Tirani intelektual Giordano Copernicus Galileo adalah tumbal dari tirani intelektual itu. Kaum Gerejani kala itu beranggapan bumi sentris, padahal hasil penelitian ternyata matahari sentris. Ambivalensi antara paham Gerejani dengan para ilmuwan ini. Tetapi karena Gerejani kala itu berkuasa, mereka pun dihukum, bahkan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian tirani ekonomi, di mana jemaat diharuskan membayar sebagian hartanya untuk kepentingan Tuhan Bapa di atas sana, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi kaum Gerejani. Kemudian yang paling menyakitkan adalah tirani kepercayaan dengan dogma lisensi pengampunan dosa oleh Paus. Kayak apapun dosa manusia akan dapat diampuni asal mampu membayar. Atas nama Pulan bin Pulan, bahwa dosa-dosanya diampuni, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, dan akan duduk berdampingan dengan Tuhan Bapa di sana. Justru doktrin yang terakhir inilah menjadi pangkal haloganisme, kebrutalan. Semakin berani orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, toh nanti diampuni oleh Tuhan. Semakin berani orang merampok, toh tinggal dibayar. Semakin berani orang korupsi, toh akan beres dengan duit. Yang baik menjadi jahat, yang jahat semakin menjadi jahatnya. Karma kecewa, lalu menarik kesimpulan dengan emosional. Agama tak ubahnya seperti tirani, penjara kehidupan. Lalu dengan termopoh-mopoh menyatakan, semua agama adalah candu. Baik, kalau Karl Marx mengatakan semua agama adalah candu, berarti Karl Marx berkata,
semua berkaki 4 adalah kerbau. Padahal tidak hanya kerbau yang berkaki 4. Anjing, kucing pun berkaki 4. Berarti pasti ada satu kebenaran mutlak di antara kebenaran nisbi. Yang mana? Justru ini yang akan kita bahas dalam muzakarah ini. Pertanyaan yang kedua, manusia yang bagaimana yang pantas beragama? Apakah manusia kalau sudah cerdas tidak lagi membutuhkan agama? Dalam artian lain, agama hanya milik orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang. Lalu kesan agama adalah kesan keterbelakangan, kesan kampungan. Saudara-saudariku yang kucintai, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan pengkajian secara objektif, bukan subjektif. Rasional, bukan emosional. Bahasan otak, bukan hati. Mengapa? Jika pengkajiannya berdasarkan subjektif, emosional, atau hati, maka hasilnya adalah nisbi, relatif, dan semu, alias kebenaran yang terbatas. Semua agama benar menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing adalah benar, tidak salah, karena menurut kepercayaannya masing-masing hasilnya relatif. Tetapi kalau dikaji secara rasional objektif, tidak mungkin semua agama benar. Pasti ada kebenaran mutlak di antara kebenaran nisbi. Pasti ada kebenaran objektif umum di antara kebenaran subjektif yang terbatas. Baik, kita mulai pengkajian objektivitas ini dengan mencari jawaban syarat-syarat Tuhan. Jika Tuhannya benar, maka agamanya benar. Pertama, teori relativitas. Einstein terbatas oleh 4 dimensi. Ruang, waktu, daya, dan guna. Selama terbatas oleh 4 dimensi ini, maka selama itu disebut alam raya. Berarti syarat Tuhan yang pertama mutlak tidak terbatas. Dan relativitas inilah menjawab pertanyaan-pertanyaan nakal tadi. Di mana, kapan, bagaimana, siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau ada yang bertanya di mana, berarti terbatas oleh dimensi tempat. Dan itu bagian dari alam. Tuhan tidak terbatas oleh dimensi tempat. Kapan? Itu terbatas dimensi waktu. Bagaimana? Terbatas dimensi wujud dan guna. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Teori ini mengajarkan jawabannya adalah Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Yang menciptakan Tuhan, Tuhan. Asal jawabannya Tuhan, pasti berhenti pada kata Tuhan atau dihentikan oleh Tuhan. Berarti teori relativitas menyatakan Tuhan mutlak, tidak terbatas. Hanya alamlah yang terbatas. Yang kedua, teori non-otomatis. Bahwa di muka bumi ini tidak ada yang otomatis atau terjadi dengan sendirinya. Bim salabim, abrakadabra, likes magic show, David Copperfield. Di balik wayang pasti ada dalang. Di balik film pasti ada sutradara. Di balik permainan pasti ada pemain. Di balik ciptaan pasti ada pencipta. Maka mungkinkah rotasi evolusi alam yang menakjubkan para kosmolog sehingga melahirkan ilmu pasti ruang angkasa kosmologi itu terjadi dengan sendirinya? Maka teori non-otomatis ini menjelaskan bahwa adanya pencipta alam raya ini. Berarti Tuhan sebagai pencipta. Maka dengan mudah teori non-otomatis ini menggugurkan teori ateis yang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya ia sudah bertuhan akalnya. Tak kala ia menyatakan Tuhan tidak ada, itulah yang menjadi Tuhannya. Ketiga, teori demos atau paling tertinggi, paling tinggi, tertinggi, kuasa, paling kuasa, terkuasa, mulia, paling mulia, termulia. Hanya satu, the one only. Satu dalam artian Tuhan. Tuhan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, apalagi multi Tuhan. Kemudian satu dalam artian kebenaran. Yang benar itu hanya satu, semuanya salah. Pasti ada satu kebenaran objektif di antara kebenaran subjektif. Pasti ada emas di antara timah, tembaga, dan besi. Pasti ada mutiara di sela-sela lumpur. Pasti ada Tuhan di antara hantu-hantu. Pasti ada agama di antara agama-agama. Kemudian yang keempat, teori supernatural power.
adanya kekuatan dahsyat di balik natur, kekuatan metafisik yang luar biasa. Contoh yang sederhana adalah ruh yang ada pada tubuh kita. Dan ruh adalah bion yang hidup. Justru jasad ini adalah bion yang mati. Mayit bermata, bertelinga, berkaki, tapi tidak dapat berbuat apa-apa karena ruhnya sudah tidak ada. Berarti ruh adalah bion yang hidup. Dan sampai detik ini tidak seorang profesor pun, apalagi yang awam, berhasil mendeteksi bentuk dan warna ruh. Saudara-saudariku yang kucintai, dari 4 teori ini, silahkan cari kitab yang dianggap suci oleh umatnya. Jika kitab itu mengandung 4 teori ini, maka kitab suci itu benar-benar suci. Baik, mungkin kita akan kehabisan waktu untuk mencari kitab-kitab suci. Jangankan kitab suci yang lain, kitab suci sendiri saja jarang kita sentuh. Kalau tidak percaya, ya silakan saja datang ke rumah setiap orang Islam, ketok pintunya, ucapkan salam, kemudian mintalah Al-Quran yang berada di rumah orang Islam itu, pegang, setelah diberikan, ucapkan terima kasih, angkat telunjuk tangan tuan-tuan. Hampir dapat dipastikan telunjuk tangan tuan-tuan akan berdebu. Why? Karena mereka jarang menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Wow, apalagi mengamalkannya. Bukankah amalan itu lahir dari paham? Bukankah amalan itu lahir dari penghayatan? Penghayatan itu lahir dari paham. Paham itu lahir dari membaca. Dan membaca itu lahir dari menyentuhnya. Saudara-saudariku yang kucintai, Profesor Lerd, seorang ahli suhu kritis bangsa Rusia, beliau mencari kebenaran melalui 12 agama. Beliau masuk agama satu, pindah ke agama yang lain, dan akhirnya beliau berhenti pada agama yang ke-12. Agama yang ke-12 adalah agama Islam. Mungkin tuan-tuan bertanya mengapa beliau memilih Islam sebagai agama yang ke-12. Karena beliau paling benci dengan Islam. Justru karena kebencian yang luar biasa itulah membuat beliau jatuh cinta dengan Islam. Karena itu ada Giu mengatakan, janganlah kau benci sesuatu dengan amat sangat benci. Suatu saat kau akan mencintainya. Atau sebaliknya, janganlah engkau mencintai sesuatu dengan amat sangat cinta. Suatu saat kau akan membencinya. Baik, kita buktikan bahwa 4 teori tadi terjawab dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, teori relativitas, bahwa Tuhan itu mutlak, alam raya ini terbatas. Allah jawab dalam surah yang pendek, padat, tapi mengandung bobot tauhid yang luar biasa. Surah Al-Ikhlas, alias surah Qulhu. Mungkin diberi nama Al-Ikhlas karena kita paling ikhlas membacanya. Bahkan kalau kita menjadi makmum, rela menjadi makmum kalau imamnya membaca Al-Ikhlas. Baik, bukan itu ternyata hikmah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kaitannya erat dengan la ikraha fiddin. Tidak dipaksa masuk agama Allah, agar ia ikhlas memeluk agama Allah. Sehingga dalam pelaksanaan agama Allah penuh dengan keikhlasan. Baik, di balik pendeknya surah Al-Ikhlas ini ternyata mengandung bobot tauhid yang luar biasa. Kita buktikan teori relativitas dijawab oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak satu makhluk pun yang menyerupainya. Muhalafatul hawadits, nothing compared to you. Tidak satu makhluk pun yang menyerupainya. Dan ini juga Allah jawab dalam surah Ar-Rahman ayat 25 dan 26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana kecuali Allah, pengatur alam semesta ini, yang baqa, kekal. Berarti manusia itu terbatas, alam itu terbatas, hanya Allah yang mutlak. Allah ada, sebelum kata ada itu ada, dan Allah tetap ada. Sekalipun kata ada sudah tidak ada, adanya Allah karena ketiadaan makhluknya. Kalau soal pertanyaan di mana, kapan, bagaimana, siapa yang menciptakan Tuhan, Fir'aun saja pernah naik ke atas menara yang tinggi, atas ide arsitek Bal'an. Di atas menara yang tinggi itu, Fir'aun berteriak dengan lantang. Dan ini Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa
lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, aku tidak akan sekali-kali beriman kepadamu sampai aku sanggup melihat Tuhanmu dengan mata kepalaku. Mata adalah instrumen yang terbatas. Sesuatu yang terbatas, maka hasilnya pun terbatas. Tidak usah sombong mata melihat apa yang dilihat. Melihat mata itu sendiri, mata tidak pernah sanggup. Berarti teori yang pertama sudah terjawab dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua, teori non-otomatis, bahwa di muka bumi ini tidak ada yang otomatis. Masih ingat saudaraku? Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, sehingga beliau terkenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena tauhidnya yang amat sangat luar biasa. Ini pun Allah abadikan dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ketika beliau melihat kawakib, bintang-bintang, Haza Rabbi, ini Tuhanku. Ternyata bintang-bintang itu menjelang subuh tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, La uhibul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan-Tuhan yang terbatas. Kemudian melihat Al-Qamar, bulan, Haza Rabbi, ini Tuhanku. Ternyata bulan pun menjelang subuh tenggelam. La uhibul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan yang terbatas ini. Kemudian melihat Asy-Syams, matahari, Haza Akbar, ini lebih besar. Ternyata yang dianggap lebih besar pun menjelang maghrib tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, La illam yahdini Rabbi, la akunanna minal qamidallin. Ya Rabb, seandainya engkau tidak memberi petunjuk kami, niscaya kami akan jadi kaum yang sesat. Dalin, bertuhan waktu, tempat, daya dan guna, bertuhan-tuhan terbatas, materialisme, sekularisme, hedonisme. Beri petunjuk kami ya Rabb. Allah menjawab, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nabi Allah Ibrahim, wajahkan wajahmu kepada aku. Akulah pencipta langit dan bumi. Ini wajahtu terkenal sebagai doa iftitah dalam salat sebelum Al-Fatihah. Prolog sebelum berdialog. Al-liqa qabla al-liqa, kata Imam Ghazali. Berjumpa sebelum berjumpa. Berjumpa Allah saat salat. Dan insya Allah akan berjumpa setelah kita wafat. Al-khasi'ina alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Orang-orang khusyuk itu adalah dalam salatnya seakan-akan ia berjumpa dengan Allah, sebagaimana ia akan wafat nanti berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, teori demos, bahwa Tuhan itu hanya satu. Ini Allah jawab lagi-lagi dalam surah Al-Ikhlas, agar mengakui Tuhan yang satu itu benar-benar ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Dan tentu makna ahad berbeda dengan satu. Mengapa? Sebab satu itu berbilang, berjumlah, berkali, berbagi. 2 bagi 2 1, 2 kurang 1 1, 1 kali 1 1. Sementara Allah tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak berkali. Ahad. Ahad adalah esa, tunggal. Ahad. Allah ahad. Kemudian satu dalam artian kebenaran. Yang benar hanya satu, semuanya salah. Ini pun Allah jawab dalam surah Al-Fatah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan agama yang benar, agar dimenangkannya, ditampakkannya kebenarannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Lerd, if you think strongly enough, you will be forced by a sign to believe in God. Bila engkau berpikir sungguh-sungguh, niscaya ilmumu akan memaksa dirimu untuk mencari Tuhan. Iqra, baca. Iqra, teliti. Iqra, observasi. Iqra, amati. Bismi rabbikal ladzi khalaq.
kau akan menemukan Rabb yang menciptakanmu. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, maka ia akan tahu Tuhannya. Kemudian yang terakhir, teori supernatural power, kaitannya dengan ruh. Allahu Akbar. Allah menjawabnya dengan indah dalam surah Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Hai manusia, aku beri kau ilmu qalila. Sedikit. Sangat amat sedikit. Imam Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan qalila? Imam Ali menjawab dengan analogi. Telunjuk tanganmu celupkan ke lautan, angkat. Setetes yang jatuh itulah ilmumu. Lautan adalah ilmu Al-Quranul Karim. Lana bidal bakru qabla an tanfada kalimatur Rabb walau ji'na bimislihi madada. Ditambah lagi lautan semisal, tambah lagi lautan semisal. Berkali-kali lautan pun, kemudian pohon dijadikan pensil, tidak akan bisa menulis, menjabarkan ilmu-ilmu Allah. Lautan gambaran luas dan dalam. Berarti secerdas-cerdasnya manusia, qalila ilmunya amat sangat sedikit. Tentu tidak ada tingkat banding dengan tetesan dengan air laut itu yang amat sangat luas dan dalam. Kalaupun membandingkan hanya perbandingan yang bodoh dan naif. Qalil, artinya ini litataib, litahin melemahkan. Betapa lemahnya ilmu manusia, betapa sedikitnya ilmu manusia. Karena itulah Allah menyatakan, hai manusia, kau bertanya soal ruh. Ruh itu urusanku. Min amri rabbi. Kau tidak akan pernah tahu bentuk dan warna ruh. Sebagaimana kau tidak pernah tahu kapan, di mana, bagaimana engkau mati. Yang pasti, kau pasti mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Ternyata 4 teori ini dijawab oleh Al-Quranul Karim. Berarti Al-Quran adalah ajaran keyakinan yang sangat objektif, dapat diterima oleh akal yang sehat. Karena terbukti melalui pengkajian teori objektivitas. Berarti mereka yang melaksanakan Al-Quran adalah mereka yang cerdas dan pintar. Mereka yang bangun di tengah malam adalah orang yang cerdas. Mereka yang berinfak karena mengamalkan Al-Quran adalah orang yang cerdas. Mereka yang melaksanakan ibadah haji saat ia mampu adalah orang yang cerdas. Berarti semakin maju zaman, semakin terjawab bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan Al-Quran menjaga zaman. Maka jika kita meninggalkan Al-Quran, berarti kita akan menjadi manusia-manusia yang tertinggal. Alias manusia terbelakang. Nah saudaraku, pegang teguhlah kitab suci Al-Quran itu. Sentuhlah, bacalah, pahami, hayati, amalkan. Belajar, kemudian ajarkanlah Al-Quran itu. Semoga muzakarah singkat ini ada manfaatnya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.